Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Apa kabar? Saya mengharapkan saudara semua baik-baik saja. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang menderita lemah tubuh ataupun sakit secara rohani. Bisa karena stres, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, bisa juga karena roh-roh jahat. Pemahaman bahwa apa yang terjadi di alam roh mendahului apa yang terjadi di alam nyata. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 1 memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi pelayanan kesembuhan seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus kita lanjutkan untuk menolong mereka yang terikat, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam tekanan kehidupan dan sebagainya. Mari jangan ragu-ragu untuk menolong sesama kita dengan mendoakan mereka dengan iman serta memberi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan mendoakan mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim Sidoarjo, tetap semangat, tetap sukacita, haleluya. Saya mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu setiap jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah ini dapat diikuti secara online melalui YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live renungan suara gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui IG dan Facebook Evi Laksmi dan juga Kristiono Sutanto. Kami mengundang untuk jemaat yang rindu menabur dapat mentransferkan ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim, kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Ketika hidupmu terasa berat, banyak masalah yang kamu hadapi, dan kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan masalah hidupmu. Dan itu membuatmu merasa putus asa dan tidak ada pengharapan dalam hidupmu. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. Saya juga menyapa yang di rumah, bagaimana luar biasa penyertaan Tuhan. Malam hari ini
Mari saya undang untuk menyiapkan hati kita datang malam hari ini, mempersembahkan pujian kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang sudah Tuhan sediakan buat kami, buat berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kami, yaitu kehidupan kami. Kalau saat ini kami ada, kami sehat, kami kuat, itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini biarlah kami mau datang kepadamu, membawa segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, Kau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Percaya bahwa saat saudara dan saya berjalan, ada tangan Tuhan yang menyertai. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, amin. Kasih-Mu menerangi langkahku.
undang kita semua perlahan-lahan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan engkau yang di rumah, kalau engkau sanggup berdiri, mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kami hanya memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab nama Yesus, nama yang layak ditinggikan.
bersorak-sorai sebab Tuhan yang sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ditolong Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Dialah pelindung saudara dan saya malam hari ini. Percaya bahwa Tuhan yang selalu melindungi engkau dan saya. Haleluya. Mari katakan bahwa Tuhan juga. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga. Bentengku. Bahwa Tuhan juga. Penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, dan selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, dan selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, Amin. perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Kadu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang Perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi aku percaya. Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Kadu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum saudara duduk, toleh kanan kirimu dengan senyuman walaupun pakai masker. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan malam hari ini. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan kami, dan bila persembahan kami boleh menjadi berkat
ketika kami menabur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari petugas persembahan kami persilakan. Engkaulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Saat kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kekuatan di hidupku, yes. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Katakan dengan penuh imanmu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari saya undang semua boleh bangkit berdiri, katakan. Sebab hanya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku
pengakuan kami kepadamu Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang menghadap pada Tuhan mengucapkan beribu-ribu syukur. Karena Tuhan masih memberikan kami kehormatan untuk lagi kembali mengabdi kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang, hidup kami bahagia. Saatnya tiba sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni dosa-dosa kami agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Kalau ada pekerjaan setan iblis yang akan mengganggu kami ikat dalam nama Yesus, kau hancurkan, keluar dari tempat ibadah kami. Dari hati, pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Pemusik di situ? Apa di situ? Hah? Biasanya duduk di sini? Sana. Oh ya boleh. Saya tunggu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, pemain musik yang luar biasa. Monggo silahkan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman. Saya beri judul yaitu mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Katakan 2, 3. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan ya. Kita baca Ulangan 29 ayat 2 sampai 6. Kalau mau baca boleh atau saya bahas langsung boleh. Baca aja ya. Ulangan 29 ayat 2. Ayo kita baca 2, 3. Musa memanggil seluruh ayat 3, pencobaan-pencobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. 4, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 5, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi. 4 sama. 5 ayatnya, silakan diganti. Oke. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Terakhir 6. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Semua katakan amin, saudara ya, amin. Saya akan melihat bagaimana Tuhan itu membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan dengan melewati padang gurun, yang dikatakan waktu yang dibutuhkan dalam padang gurun itu sampai mencapai 40 tahun. Saudara, kita mikir 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya, banyak sekali saudara ya. Suatu periode waktu yang sangat lama, yaitu satu generasi saudara. Keadaan padang gurun tidaklah seperti di Mesir, tidak ada bahan makanan atau fasilitas seperti di kota. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya untuk memelihara bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Coba saudara bayangkan sebentar ya, kita bayangkan aja karena kita saat ini masuk pada modernisasi, gereja tinggal mendengar gitu ya. Tapi kalau kita masuk dalam perjanjian lama, jadi bangsa Israel, lalu dibawa keluar dari Mesir, yang enaknya kita ingat mentimun, ingat apa namanya, bawang bombay, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Itu rasanya mereka tidak berpikir kalau nanti di padang perjalanannya di padang gurun itu tidak seperti enaknya di Mesir, saudara. Jadi pada waktu kita membaca ayat ini, tentu orang Israel itu pikirannya, wah enak ini gitu ya. Ternyata tidak begitu, saudara. Karena pikiran mereka itu dibutakan
otak mereka masih belum dikasih melihat matanya gitu, telinganya belum bisa mendengar, saudara ya. Apa saja pemeliharaan Tuhan atas umatnya saat berjalan menuju tanah perjanjian. 1, makanan, dikatakan makanan tercukupi. Kata 2, 3, makanan tercukupi. Setiap hari Tuhan menyediakan makanan serupa mana di pagi hari dan burung puyuh di sore hari. Itu baca Ulangan 29 ayat yang ke-9 ya. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita membaca ini saudara, kamu tidak makan roti atau anggur yang memabukkan, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang dipelihara oleh Tuhan itu, saya juga mikir saudara, ya memang mikir sih. Kalau kita dikasih mana turun dari surga, lalu dikatakan kalau sudah pagi cepat ambil. Kalau pada waktu hari Sabat ambil 2 kali lipat, karena nanti minggunya tidak turun mungkin. Lalu dikatakan sore ada dikasih apa? Burung puyuh, supaya apa? Mereka bisa makan daging gitu. Sudah mikir ya, kalau mana itu berarti vitaminnya itu komplit ya. Ngerti komplit? Ngerti enggak komplit? Komplit semua gitu loh. Vitamin A sampai Z komplit. Kalau kita makan udang, wah itu anunya gini-gini. Kalau makan sayur vitaminnya ini. Kalau minum jeruk vitamin C-nya banyak gitu. Tapi ini kok mana saudara? Tapi mana itu cuma satu macam. Tapi dikatakan dipelihara sama Tuhan saudara. Kalau dikatakan mereka tuh ngomel gitu ya. Kok cuma begini, aku ingat dulu di Mesir enak ya. Ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Ada mentimun, ada segala macam ikan. Tidak usah bayar. Tapi di sini di padang gurun aku juga kasih makan mana. Jadi kalau bangsa Israel itu sebetulnya bangsa yang tegar tengkuk. Maksudnya begini. Mujizat keluar sudah macam-macam tandanya sampai 10 tulah ya. Tapi kok enggak ingat gitu mujizat itu gitu. Laut dibelah menjadi 2. Lalu mereka bangsa Israel bisa jalan. Di tengah-tengah laut itu jadi kering. Lalu semua pasukan dari Mesir masuk juga tapi tenggelam, mati. Sebetulnya kan melihat tanda-tanda mujizat itu kita tidak perlu artinya tuh khawatir itu ya sudah. Tadi ada nyanyian tetap percaya. Lalu mereka itu tetap satu. Kenapa? Generasi yang mestinya masuk ke negeri perjanjian itu mati semua saudara. 1 dikatakan karena keluar dari Mesir sudah tua. Lalu 2 sakit-sakit mati. 3 perang mati juga. 4 itu suka ngomel. Jadi orang yang suka ngomel itu cepat mati loh sudah. Di sini tidak ada ya, tidak ada ya. Di sana sini masih ada. Oh suka ngomel. Aduh kok pandemi ini kok tidak pergi-pergi ya. Aduh sekarang pakai masker sesek tidak enak gitu ya. Tapi dipikir lagi ini sudah mau berakhir ya, pandemi sudah mulai berakhir. Dan onsite sudah bisa di gereja. Kebaktiannya dulu cuma 1 jam. Sekarang bisa mencapai 2 jam. Waduh rasanya seneng gitu ya. Tapi dipikir lagi, saudara sekalian kalau kita suka ngomel terus, berkatnya juga tidak mau datang. Saudara, coba kita baca dulu ya. Makanan tercukupi. Oke, yang kedua, pakaian tetap baik. Pakaian yang dikenakan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun tidak rusak, tidak kedinginan waktu malam, kepanasan waktu siang. Ulangan 29 ayat 5, coba baca. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi apa saudara? Rusak di kakimu. Pertanyaan, kalau kita pakai pakaian tidak ganti gitu ya sampai 40 tahun. Jangankan 40 tahun. Ya kecuali orang Papua tidak pakai baju memang. Dia pakai asli gitu ya. Saya sendiri kalau di Papua tuh sampai bingung, enggak laki, enggak perempuan, semua itu pakaiannya asli loh. Artinya badannya aja gitu, kayak zamannya Adam gitu loh. Tapi pakai koteka. Tapi kita pikir, aduh Tuhan, kenapa kok enggak bisa masuk angin ya? Kita ini aja keluar gitu, misalnya ada panas dingin, udah masuk angin gitu loh. Tapi orang Papua tuh naik turun gunung enggak masuk angin, heran. Tahu-tahu mati gitu aja ya. Ya repot. Saya ini sampai bingung kalau tidurnya di mana
Pak, oh di situ tuh. Kan ada kayak daun-daunan, dalamnya saya lihat, oh rumput saudara, rumput. Jadi kasurnya tuh rumput, tapi rumputnya hijau. Jadi tidur tuh enak. Loh, gak ada alasnya sama sekali. Sampai saya mikir, waduh ini ya, umpama ada cecek atau apa, matang jalan kacau atau ya apa ya. Tapi gak ada, ajaib. Ajaib enggak saudara? Ajaib. Tapi itu bisa anak beranak saudara. Kalau saya tanya, berapa anakmu? Beta kira-kira. Loh, kok bisa kira-kira? Beta tahu mama, lupa katanya. Karena dia kalau kawin itu seperti di kandang gitu ya. Perempuan itu misalnya dia punya istri 20, taruh gitu di satu tempat. Kalau mau kawin diambil satu, lalu dikerjai di bawah pohon, nanti dikembalikan. Nanti besoknya yang itu lagi diambil, kerja di bawah pohon. Kalau nanti mau hamil punya anak, dia bawa pacul. Lalu saya bilang, kenapa kok beta jangan dilihat mama, beta mau melahirkan. Kenapa bawa pacul? Nanti kalau anaknya mati, beta langsung kubur gitu loh. Lalu kalau masih hidup, beta cuci di sungai gitu. Aduh, saya katakan Tuhan, ini persis kayak binatang ya. Padahal Papua itu kayaknya setengah mati saudara. Waduh, kalau saya terbang di atas saya lihat, itu apa Pak? Nikel. Itu apa? Oh itu batu bara. Itu apa? Itu gunung emas mah katanya. Waduh, saya pikir orangnya tidak pakai pakaian saudara. Karena penyembahannya kepada patung berhala. Pada apa tuh pohon rimbun-rimbun itu disembah sama dia. Kalau tidak percaya Tuhan ya hidupnya ya begitu susah saudara. Nah kita mulai di sini pakaiannya tidak dikatakan di pakaian tetap baik. Jadi kalau saya percaya bahwa kita ini masih dipelihara Tuhan, tidak usah sampai jalan 40 tahun ya, Meme, Evi, ya, tidak usah jalan 40 tahun ya. Pakaian kita bisa ganti satu hari 3 kali, bisa enggak? Hah? Bisa toh? Bisa. Asal mau aja. Kalau kita pikir, waduh hebat ya. Surabaya, Indonesia ini, waduh gemaripah loh Cinawi. Murah sandang, murah pangan, murah apa saudara? Murah papan. Tapi kita harus bersyukur sama Tuhan. Jangan suka ngomel saudara ya. Yang ketiga itu kesehatan dan kekuatan tetap prima. Kaki mereka tidak bengkak ketika berjalan. Bahkan juga kasut mereka tidak rusak. Saya tanya, kalau terus jalan, saya punya gereja itu 2 saudara. Yang pertama itu yang lama 42 tahun. Plafonnya itu sudah hancur, kena rayap. Jadi mau tumbang. Saya pikir waduh nek kuda-kudanya tumbang, hancur. Aduh Tuhan, tolonglah saya Tuhan, tolong. Jangan sampai jatuh Tuhan, tolong. Saya bongkar saudara, bongkar semua diturunkan gentengnya. Saya lihat aduh rayapnya banyak saudara. Saya katakan Tuhan tolong saya supaya saya bisa membangun pakai kalvalum sehingga tidak usah pakai genteng, pakai kayu biasa. Kalau dulu zamannya 40 tahun yang lalu tidak ada orang yang namanya jual kalvalum ya. Semuanya pakai kayu, kayunya macam-macam, meranti atau kayu jati. Tapi sekarang enak pakai kalvalum. Saya ganti semua kalvalum. Tapi saya mikir sudah, ya tidak usah mikir gini, ini duitnya dari mana ya? Saya coba mikir, ini berapa juta nih? Kalau ditafsir insinyurnya bilang ya sediakno 100 paling mah katanya. Loh, buat kamu enak ya, duit 100 enak. Kalau buat saya itu 100 juta itu mikir, ya enggak? Ya enggak usah mikir. Lalu saya ini cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Kesehatan, kekuatan tetap prima. Kalau kita mikir banyak jadi sakit. Tapi kalau kita terus berharap sama Tuhan, kalau saya berdoa jam-jaman itu berharap sama Tuhan, itu tetap sehat saudara. Saudara mau senang sehat apa enggak? Ada orang senang sakit karena punya BPJS mah, enggak apa-apa. Mama pilek BPJS enggak usah bayar. Ya ampun, pilek aduh mantap. Pilek minum air apa jeruk langsung hilang kayak gitu kan. Enggak mau saudara. Dia merasa oh enggak punya BPJS. Kalau yang enggak punya pakai BPJS biar dipakai gitu loh. Jangan kamu biasa langganan terus ke dokter. Macam-macam sakitnya saudara. Karena apa? Dia senang sakit. Saya tanya senang sakit apa senang kerja? Ayo jawab, senang sakit apa senang kerja? Ya kerja dong, itu yang sakit itu memang gininya enggak tepepok itu ya. Ya sudahlah enggak apa-apa. Enggak apa-apa sudah. Situasi pandemi COVID-19 ini telah banyak menimbulkan kerusakan pada segi kesehatan, ekonomi, atau aktivitas sosial.
sulit rasanya menerima fakta ini, terutama yang telah terjangkit virus mematikan. Bahkan banyak di antara kita bertanya, mengapa situasi pandemi ini harus terjadi? Tuhan izinkan hal ini sama tidak mengertinya oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Disangka dikatakan jalannya mulus, mudah. Tetapi ternyata sangat menyesakkan hati, menyusahkan hati, menimbulkan putus asa banyak orang Israel. Ulangan 29 ayat yang keempat. Coba kita baca saudara. Ulangan 29 ayat keempat. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Baru setelah mereka melewati padang gurun, hampir tiba di tanah perjanjian, disitulah Allah membuka pikiran mereka untuk mengerti sehingga mereka bersyukur. Waduh saudara, baru dekat tanah perjanjian, baru matanya mereka dibukakan, telinga mereka dibukakan, akal pikiran mereka dibukakan, baru dia mengerti saudara. Mengerti apa tuh? Pemeliharaan Tuhan. Semua kata nomor 3 apa saudara? Pemeliharaan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah sampai hari ini kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan? Amin saudara. Walaupun pandemi tetap dipelihara Tuhan. Apalagi saya, saya berpikir waduh Tuhan, tiap kali kan tiap bulan itu ya, saya kan mesti punya panti asuhan, mesti dikirimi uang. Ya semua itu saudara saya pikir gitu ya, sampai barisan itu 26 orang, 26 pembagian gitu loh. Dari mana saya ini? Tugas sekarang tidak onsite, semuanya pakai online, semuanya pakai Zoom. Wah, ya apa caranya ini ya? Tapi saya punya Tuhan yang hidup, saudara. Saya cuma doa saja, saya cuma matur sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, Tuhan tahu saya membutuhkan ini. Tuhan tahu kasihlah saya mujizat Tuhan. Tahu-tahu kan besoknya mesti bayar, saudara. Besoknya itu apa namanya? Bukan bayar, maksudnya itu loh, panti itu harus dikirimi uang. Terus saya bilang ini ya apa ya? Tahu-tahu dari apa itu loh, Malaysia, Kuala Lumpur. Tahu-tahu dia ngirim uang. Sampai saya mikir, loh katanya sakit di Kuala Lumpur. Iya AI, saya ingat waktu sembahyang. Tapi tidak punya uang banyak ya AI, karena suami saya sudah 2 bulan ada di rumah sakit di Kuala Lumpur. Terus dokternya tuh sampai 20. Waduh berapa uang. Tidak mungkin di Malaysia pakai BPJS, ada enggak? Ada enggak? Di Malaysia Kuala Lumpur, ada enggak? Enggak masuk akal saudara. Terus saya mikir berapa uang ya. Terus dia bilang begini, tahu AI, saya ini susah dia peti mati suaminya. Terus jantungnya, goyangnya sudah bocor, paru-parunya mau kempes, ginjalnya udah rusak, cuma tinggal 5% hidupnya AI. Terus, tapi saya bilang, enggak, saya enggak percaya, suami saya pasti sembuh dalam nama Yesus. Dia puasa, saudara, istrinya tuh udah cantik, baik, jaga suami. Waduh, jarang ya orang kalau sakit dijaga itu jarang ya, sampai 2 bulan loh mendampingi itu. Saudara tahu, waktu malam jam 11 dia telepon, siapa? Tak pikir saya kaget, tak pikir waduh mati ini sudah. Ayo tahu, ayo apa? Sekarang suami saya di check up, dokternya sampai kaget. Ini mujizat. Kenapa? Jantung baru, katanya. Paru-parunya baru. Terus ginjalnya tak tahu jadi baru semua. Diganti sama Tuhan. Diganti. Yang lama-lama diganti semua. Dikasih jantung baru, semua baru. Hebat ya Tuhan dia. Mati pun bisa bangkit kok. Apalagi cuma diganti, gampang. Ya apa enggak? Kalau misalnya, ini misalnya apa ya? Apa organ ini? Diganti, gampang. Nah ini alatnya dalam tubuh dengan apa? Dalam tubuh manusia loh saudara. Bagaimana caranya ganti saudara? Kalau Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang apa? Mustahil. Jadi saudara, sekarang AI tahu. Sampai dokter 20 itu kaget. Terus, ya itu. Dia bilang, sekarang coba jangan duduk di kursi roda.
belajar jalan. Ini sekarang tak ajari jalan. Jadi sekarang jalan. Nanti AI ya, nak sudah pulang ke Surabaya, saya mau bersaksi di gerejanya AI kan. Oh iya, tidak apa-apa. Puji Tuhan, tak gitu kan. AI tahu. Makanya saya kirim berkat, ya walaupun tidak banyak. Tapi tender saya loh, itu loh. Yang pabrik sepatu yang suka saya bawa ke sini, pabrik sepatunya. Itu ada tender masuk terus. Loh orangnya di Kuala Lumpur, Malaysia, tapi tendernya masuk terus. Hebat apa enggak tuh? Kalau dalam keadaan susah masih bisa menabur. Hebat enggak saudara? Loh itu udah gampang. Aku susah kok. Saya kan banyak teman saudara. Saya bilang, Bu tolong ono po, biar berapa, 1.000, 2.000, enggak apa-apa, tak gitu kan. Supaya saya bisa beli Kalvalum sebelum hujan, udah selesai gitu loh. Enggak bisa, saya ini sedang bangun, ini. Oh aku enggak punya duit, tapi aku sedang bangun 4 tingkat gitu. Itu dalam hati. Untuk Tuhan itu rasanya gampang gitu loh. Tapi untuk dirinya, wah mantep, ya enggak? Apakah itu yang dikehendaki Tuhan saudara? Menaburlah, taburlah, maka engkau akan menuai itu satu takaran yang baik yang akan kau terima, dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar. Wah, saya walaupun kayak apa, tetap saya nabur aja. Saya kirim aja saudara, panti asuhan saya itu juga ambles karena tanahnya tuh sawah, kurang dalam fondamennya, jadi pecah temboknya. Tapi saya bilang tidak apa-apa, satu-satu ya, ini renovasi gereja dulu, habis itu baru panti asuhan. Saudara, memang kita ini kalau hidup di dunia ini adalah perjuangan saudara, tidak main-main saudara ya, puji Tuhan. Ayo kita lanjutkan, poin yang kedua. Tuhan yang menyertai. Ulangan 31 ayat 6, saudara, ayo baca. Tuhan yang menyertai. Ulangan 31 ayat 6, ayo baca. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Semua katakan amin. Tuhan yang menyertai. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa tidak bilang gini? Kuatkan kaki munda. Kuatkan, teguhkan hati. Hati ini sumber saudara. Kalau hatinya susah mukanya murung. Kalau hatinya happy mukanya berseri-seri kayak terang bulan. Tapi kalau hatinya tuh susah, sedih, itu lama-lama jadi sakit saudara. Tapi Tuhan mengatakan kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Bangsa Israel itu tidak mulus loh saudara. Selalu ada perang. Melalui bangsa Amon, bangsa Filistin, macam terus perang saudara. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut, aku ini menyertai mereka. Dan dikatakan sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau apa-apa, tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Berarti ada penyertaan Tuhan. Katakan amin saudara. Kita percaya bahwa selama hidup ini ada penyertaan Tuhan, amin. Saya kalau berangkat tadi dari rumah jam 6 saya bilang, ayo kita ngisi bensin dulu supaya tidak mogok di jalan. Oh bensin penuh lalu jalan enak saudara. Ada penyertaan Tuhan, rasanya tidak susah gitu ya. Kalau kita ada penyertaan Tuhan hidup ini, waduh enak gitu. Tidur saja bisa nyanyi. Hati saya ini tidak tahu ya. Kalau mau tidur hati yang gembira adalah obat. Manjur, bisa nyanyi sendiri. Loh, sing nyuruh siapa? Tidak tahu. Roh Kudus dalam hati. Ada penyertaan Tuhan. Semua katakan amin. Kadang-kadang saya mikir Tuhan, hidup sendiri memang tidak enak ya. Kalau ada suami bisa ngomong-ngomong gitu. Tapi kalau sendirian masa ngomong bantal, goling. Tidak mungkin. Tapi tidak apa-apa. Hatinya ada gembira, ada Tuhan Yesus ya. Aduh, saya punya hati itu selalu bergembira. Lihat anak-anak sudah besar, cucu sudah besar, dia sekolah dijemput, aduh bikin kue nastar, saya kata puji Tuhan.
bisa menolong orang tua, dan dia juga bisa membagikan berkat. Aduh, saya tuh senang, saudara. Jadi ada menyertai, Tuhan menyertai. Semua katakan 2, 3, Tuhan menyertai. Itu artinya Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, Tuhan yang mencukupi. Semua katakan 2, 3, Tuhan yang mencukupi. Ulangan 30 ayat 16. Ayo baca. Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan apa saudara? Bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Semua katakan amin, saudara ya. Ulangan ini 30:16 ini Tuhan yang mencukupi. Dikatakan pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Ini memang saudara. Kalau namanya kasih itu wah enak. Di mana ada kasih cair kepahitan. Di mana ada kasih jauh jadi dekat. Di mana ada kasih tidak ada dendam. Di mana ada kasih ada sukacita, saudara. Makanya Tuhan mengajar supaya kita punya hati ini diperintahkan supaya apa? Menurut dikatakan di sini mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, peraturannya, supaya engkau hidup bertambah apa saudara banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau pergi untuk memasukinya, mendudukinya. Saudara kemana saja, saya sebentar lagi juga akan berangkat saudara ke Jakarta. Pulang dari Jakarta, saya mau pergi ke Atlanta. Saya pikir sebetulnya buat apa sih ke jauh-jauh ke Amerika gitu ya. Waduh, tapi anak sekolah minggu saya bilang, wis berapa tahun enggak mau datang gitu. Ya sudah ngurusin visanya, bisa apa enggak? Visa saya sudah mati, gampang katanya. Ada temanku yang paling pintar katanya. Saya kasihkan, seminggu keluar sudah. Berapa bayar? Wis mari tak bayar gitu. Waduh Tuhan, jadi saya ini dikehendaki sama Tuhan toh. Iya Tuhan perintahkan pergilah Ci kata gitu. Ya udah, loh tiketnya ya apa gampang, cek no diurus katanya. Waduh, sekarang berangkatnya itu ya apa nek sendiri saya punya anak tak ngizinkan karena kaki saya ini kan patah 3 kali. Nggak boleh sendirian, nanti jatuh ya apa mama. Tapi ada teman saya di Jakarta bilang, gampang mamaku tak suruh dampingi gitu loh. Lebih mudah, kamu tinggal duduk di wheelchair nanti disuruh, aduh kayak raja ya. Saya ini sampai, aduh Tuhan, tapi susahnya apa so? Sampai di Jepang, transit ganti pesawat. Dari Jepang menuju ke Kanada, mesti punya visa transit Kanada. Lah itu saya bilang, kayak apa? Saya visa Kanada sudah habis, enggak bisa. Enggak, ini transit, visa ke transit Kanada. Wis gampang Bu, wis gampang. Wis tulisan. Aku sih ngurus katanya. Udah diurus sekarang saudara. Tapi saya tetap bersyukur, saya yakin kalau memang Tuhan kehendaki pasti visa transit keluar saudara. Tapi pulangnya saya sendiri karena mamanya tinggal di situ. Waduh ya apa? Pulangnya enggak pakai transit di Kanada, ternyata di Dallas. Dallas itu kan Amerika, Texas ya. Sehingga enggak perlu gitu, enggak perlu pakai visa lagi. Langsung ke Jepang, baru dari Jepang langsung pulang ke Jakarta dan Surabaya. Wah, Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Aku ini biasa, utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku ya apa? Luar biasa. Semua kata yes. Ada kata tak ada suara, ada tangis tak ada mata, hati tercekam 1000 bahasa, hati pilu merana, merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga, kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? Di Gap Sidoarjo gitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, enggak ngerti, enggak apa-apa. Maksudnya senang gitu loh, tak putar-putar gitu. Saya itu enggak tahu ya, saya ini kenapa sih? Saya ini senangnya puisi loh, heran. Ada orang, kemarin kan khotbahnya di Mawar Saron. Terus saya ini, ada apa ya?
Bu Esther maju ke depan untuk memberikan persembahan puisi. Oh no sih, ngone duduk enak-enak, suruh puisi, ya sudah puisi saudara. Udah gitu, saya puisi yang agak panjang. Bertahun-tahun aku menapak hidup ini, bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbatankan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu, ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan, ku bawa pulang, ku rajut, ku renda. Ku jadikan mahligai untuk aku bersinggah sana hingga kini. Merdeka! Indonesia merdeka! 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal itu adalah seorang ibu yang melahirkan anak perempuan. Tepat jam 4 pagi, itulah Ibu Esther Soleman. Aduh, orang-orang semua itu jemaat nyanyi. Happy birthday, happy. Saya ini kan ulang tahunnya 17 Agustus, lahirnya 45. Jadi saya ini nunut bendera berkibar. Tidak pernah ulang tahun. Kalau ulang tahunnya bendera berkibar 17 Agustus tahun 45, itulah hari kelahiran saya gitu. Jadi saya ini tidak pernah ulang tahun, tidak pernah karena dirayakan sama bendera berkibar udah senang gitu loh. Ya tapi kali ini teman saya bilang, wes tak merayaknya sama jemaat, ya wes tak masak mie aja saudara, mie kotak. Ya puji Tuhan lah. Semuanya senang, semua pakai merah putih, bajunya sak gereja tuh pakai merah putih. Ya puji Tuhan sampai maskernya pakai merah putih, ya sudahlah. Saya bersyukur kalau saya masih dianggap gitu loh. Saudara senang enggak kalau dianggap itu? Senang ya? Kalau dianggap apa dianggap itu? Apa dianggap itu apa ya? Cikmi gitu, dihargai ya, dianggap ya. Saya senang saudara, karena seumur hidup saya ini enggak pernah saya ulang tahun. Tidak pernah, kecuali bulan lalu Agustus 17 itu tak ada dong kebaktian di gereja saya. Puji Tuhan. Berikut yang terakhir adalah Tuhan yang membuat berhasil. Katakan 2-3, Tuhan yang membuat berhasil. Ulangan 31 ayat 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari depanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Wah, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari depanmu, lalu sehingga engkau dapat memiliki negeri ini. Wah, membuat apa saudara? Kalau memiliki itu berarti membuat apa? Berhasil ya. Lalu Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, saya yakin setiap pemimpin harus ada di depan ya. Kalau kita datang ke gereja biasanya kadang pendetanya terakhir, tidak boleh itu. Seperti ibu kita, gembala kita ini mesti ada di depan ya toh. Kalau zaman kuno itu gembalanya duduk di suami saya aja lah. Kebaktiannya kan jam 7 pagi. Sore jam 3:30, itu jam 7, jam 5 sudah mandi. Jam 6 itu sudah di mukanya pintu gereja, salaman satu-satu. Jadi namanya tahu satu-satu. Zaman sekarang datang blusus, pulang blusus, wis gak tak salaman. Apalagi tidak boleh salaman, tidak boleh pegang, semuanya gini. Ya udah tidak apa-apa, saudara. Tapi memang zaman ini boba terus. Saudara pikir, wah kalau gitu gereja tambah sepi. Enggak, melalui Zoom bisa. Melalui online bisa, ya apa tidak? YouTube bisa, melalui link apanya bisa, sehingga firman itu bisa tersebar lebih cepat, ya apa tidak saudara? Wah saya senang sekali saudara, saya yakin bahwa pemberitaan firman malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Waktu khotbahnya anak saya David Samuel itu, khotbah di gereja, tapi dikasih linknya, dia khotbahnya di rumahnya anak saya Joshua itu di Perth, di Australia, bisa dengar loh. Persis seperti yang disampaikan. Hebat tuh saudara. Zaman sekarang itu luar biasa ya. Yesusku memang luar biasa. Tuhan yang menyertai. Katakan 2-3. Tuhan yang menyertai. 2,
Tuhan yang mencukupi. Katakan 2, 3. Tuhan yang mencukupi. Ketiga, Tuhan yang membuat berhasil. Wah, Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat, kumasukkan dalam peti, kudepositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai, maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Mari, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ajar kami mengerti firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati dan jadi berkat. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di sini yang setia melayani Tuhan beserta tim musik, song leader, singer, usher dan semua multimedia. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Esther yang sudah membagikan firman. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat ibadah malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau yang menyempurnakan Tuhan setiap doa permohonan kami, setiap pujian pengagungan kami, penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Biarlah berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, mereka yang sedang beribadah secara online, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Tuhan, entah mereka saat ini sedang mengalami keadaan yang sakit tubuhnya, kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau yang menjamah dimanapun hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu berada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Malam hari ini kami berdoa bagi setiap kami yang di dalam pergumulan kami, persoalan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sudah berjanji. Maka Engkau akan mencukupi, Engkau akan memenuhi, Engkau akan memelihara kami, Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkati kembali Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan utus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ibu Pendeta Esther Sulaiman Tuhan, dimanapun Tuhan menyatakan kesehatan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Jikalau hamba-Mu ini Tuhan, sebentar Tuhan akan melakukan perjalanan pelayanan sampai ke luar negeri kembali Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kelancaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Pertemukan kami Tuhan dalam ibadah-ibadah di berikutnya Tuhan. Baik ibadah raya, ibadah-ibadah komisi. Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Dan bersama-sama kami mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu Tuhan. Izinkan hamba-Mu memohonkan berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Bagi yang beribadah di gereja maupun jemaat-Mu yang beribadah secara online Tuhan. Kami bersama-sama memohon berkat, biar kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai mulai malam hari ini bahkan sampai pada Natal Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami semuanya, percayalah, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.